Bab ke-121. Keesokan harinya di sore hari, Dava dan Galena sudah siap untuk pergi ke makam Galvin. Leo pun ikut serta, dan kini mereka bertiga sudah berada di dalam mobil. Leo duduk di kursi sopir, sementara Dava dan Galena duduk di bangku belakang. Woi, maju satu! Gue udah kayak supir pribadi aja kalau begini. Gerutu Leo sambil menoleh ke belakang. Ekspresinya kesal. Bang Ayo cerewet banget sih. Ayo tinggal jalan aja. Kok repot? Balas Galena santai. Nadanya terdengar menyebalkan di telinga Leo. Sika, awas aja kalian berdua. Dasar adik sama ipar. Sama-sama laknat semua. Gumam Leo sambil memutar setir dan mulai menjalankan mobilnya dengan wajah ditekuk. Galena hanya terkikik geli mendengar ocehan kakaknya. Sementara itu, Dava yang duduk di sebelahnya hanya menggeleng pelan, tersenyum kecil melihat dinamika kakak beradik sepupu itu. Meski sering saling menjahili, terlihat jelas bahwa mereka saling menyayangi. Selama perjalanan, ketiganya mengobrol ringan. Sesekali Leo melemparkan komentar sarkas yang dibalas dengan ejekan santai dari Galena. Dava tetap tenang, menjadi penyeimbang di antara mereka berdua. Suasana dalam mobil hangat meski tujuan mereka mengarah ke tempat yang penuh kenangan dan rasa kehilangan. Akhirnya, mobil berhenti di depan area pemakaman umum. Ketiganya turun dari mobil dan berjalan menyusuri jalan setapak yang sunyi, diapit pohon-pohon rindang. Leo berjalan paling depan, sedangkan Galena dan Dava di belakangnya, bergandengan tangan. Seperti sepasang kekasih yang tak gentar menunjukkan cinta mereka bahkan kepada para arwah jomblo yang bersemayam di sana. Setelah sekitar 2 menit berjalan, langkah mereka berhenti di depan sebuah makam yang tampak bersih dan terawat. Di batu nisannya tertera nama, Galvin Patrick. Halo, Bang, nah datang lagi setelah sekian lama nggak kesini. Ucap Galena lirih. Suaranya terdengar bergetar saat ia perlahan berlutut di sisi makam. Tangannya terulur, mengelus pelan permukaan nisan yang sedikit berembun oleh embun pagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Halo, bro, gue juga datang. Sahut Leo sambil membuka kantong berisi bunga tabur yang ia bawa dari rumah. Ia mulai menaburkannya di atas pusara Galvin dengan pelan. Hikmat. Sementara itu, Dava tak banyak bicara. Ia duduk di sebelah Galena, menatap nisan itu dalam diam. Tangannya meraih tangan Galena dan menggenggamnya erat, seolah hendak menyalurkan ketenangan untuk perasaan istrinya yang sedang kalut. Oh iya, Bang, aku sekarang udah punya suami. Dan aku kesini sama suamiku juga. Loh. Ucap Galena pelan, suara Paro menyatu dengan isakan halusnya. Namanya Davandra. Hi, gue Dava, suaminya Galena. Ucap Dava tenang, dengan nada lembut penuh penghormatan. Galena tersenyum tipis meski air matanya tak berhenti mengalir. Ia menatap nisan Galvin penuh kerinduan. Abang tahu, Kak Dava itu baik banget. Dia penyayang, sabar, walau kadang suka cengeng juga sih. Ujarnya sambil tertawa pelan di tengah tangisnya. Tapi, dia selalu ada buat aku. Selalu jaga aku kayak abang dulu. Abang pasti senang dengar itu, kan? Leo yang duduk di sisi lain makam ikut tersenyum kecil, meski matanya juga mulai berkaca-kaca. Kita semua masih kangen loh, bro. Bisik Leo. Gue masih inget lo banget, lo harusnya lihat sendiri betapa ribut dan absurdnya si bocil satu ini. Bang Ayo. Protes Galena pelan, tapi senyumnya tetap tipis. Ia lalu menatap kembali makam Galvin. Lihat, Bang Ayo masih suka jahil ke aku.
dipenuhi haru. Oh iya bang, gimana di sana? Abang udah tenang? Udah ketemu sama keluarga? Udah bahagia, kan? Suara Galena mulai pecah. Ia menggenggam tangan Dava semakin erat. Aku sering kepikiran, kalau aja waktu itu abang gak nyelamatin aku, atau kalau aja kita lebih cepat bawa abang ke rumah sakit, pasti ini gak akan terjadi, kan? Pasti sekarang kita masih bisa ketawa bareng, meributin hal-hal receh, dan aku masih bisa manggil abang dengan suara manja kayak dulu. Dava hanya terdiam sambil mengelus punggung Galena perlahan, mencoba menenangkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sedikit terusik oleh kedekatan Galvin dan Galena di masa lalu. Kalau lo masih ada, gue nggak yakin Nana sekarang jadi istri gue. Lirih Dava, tapi suaranya cukup jelas untuk didengar oleh Galena dan Leo. Kakak apaan sih? Aku nggak suka kakak bilang gitu. Aku udah anggap Bang Galvin kayak abangku sendiri. Ucap Galena, terdengar tegas dan tidak setuju dengan ucapan suaminya. Dava menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Ia mengusap kepala Galena dengan lembut. Gak ada yang tahu. Sayang, dulu aja waktu kita dijodohin, kamu gak mau. Kalau waktu itu Galvin masih ada, mungkin kamu lebih milih dia. Mungkin aja Galvin bisa bawa kamu pergi dari aku. Galena terdiam. Ia menunduk, membiarkan ucapan Dava meresap dalam pikirannya. Apa mungkin? Leo hanya mengangguk pelan, menghela napas dalam. Ia tahu, Galvin memang menyimpan perasaan dalam terhadap Galena. Bukan sebagai adik, tapi sebagai seseorang yang ingin dijaga seumur hidup. Namun sesaat setelah diam, Galena kembali bersuara. Benar atau tidaknya yang Kak Dava bilang, tapi sekarang aku udah bahagia sama Kak Dava. Jadi abang gak usah khawatir, ya. Aku bakal baik-baik aja karena Kak Dava selalu jadi sumber kebahagiaanku sekarang. Jadi pelindungku, sama seperti abang dulu. Kak Dava rela mempertaruhkan nyawanya demi aku. Ia mengusap matanya yang basah, lalu berbisik pelan namun penuh haru. Aku bakal sering kesini. Bang, aku gak akan lupa. Makasih udah jadi bagian penting dalam hidup aku. Tanpa pengorbanan abang, mungkin sekarang aku yang ada di tempat ini. Dava menggenggam tangan Galena lebih erat, menyalurkan emosi yang sulit diucapkan. Galena membalas genggamannya dengan elusan lembut. Dengan perlahan, ia membungkuk, menempelkan bibirnya ke permukaan nisan. Memberi salam terakhir, salam rindu. Dava menatapnya dengan penuh cinta, lalu berbisik lembut. Dia pasti sudah bahagia. Galena mengangguk pelan. Ia lalu bangkit dengan bantuan Dava. Leo pun ikut berdiri. Mereka bertiga berdiri bersama dalam diam, menatap pusara Galvin. Membiarkan angin sore menyampaikan salam dan kerinduan yang tak akan pernah padam. Dalam perjalanan pulang dari makam Galvin, langit yang sejak tadi mendung akhirnya menumpahkan hujan deras. Rintik hujan menghantam kaca mobil, menciptakan suara yang menenangkan namun juga menggiring suasana menjadi sendu. Galena menatap keluar jendela, lalu bersuara pelan. Bang, kita mampir ke kafe dulu, ya? Aku pengen duduk sebentar, ngelepasin perasaan ini. Leo melirik ke kaca spion, lalu mendesak kecil. Oke. Mobil pun berbelok, memasuki area parkir sebuah kafe bernuansa hangat dengan pencahayaan kekuningan yang sama abang. Ucap Leo sambil membuka pintu belakang dan memayungi Galena keluar dari mobil. Setelah Galena masuk ke dalam kafe, Leo berlari kembali ke mobil, mengambil Dava. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga sudah duduk di pojokan kafe yang cukup tenang. Dengan jendela besar di sisi mereka memperlihatkan jalanan basah dan gemuruh hujan yang masih deras. Pelayan datang membawa buku menu. Aku mau matcha milik yang hangat. Ujar Galena pelan, senyumnya samar. Coklat panas, kata Dava. Latte hazelnut premium, Mbak. Sahut Leo santai. Mereka juga memesan beberapa cemilan ringan. Setelah itu, Leo berdiri.
Gue ke toilet dulu ya. Katanya, lalu pergi. Galena dan Dava duduk diam sebentar, menatap suasana luar. Tak lama kemudian, Leo kembali, dan kini Dava gantian berdiri dari kursinya. Sebentar, aku ke toilet juga. Setelah Dava menghilang dari pandangan, Galena kembali menatap keluar jendela. Hujan deras memburamkan pandangannya, tapi justru membawa kenangan yang dulu berusaha ia simpan rapat-rapat. Ia ingat betul, dulu pernah naik motor sambil hujan-hujanan bersama Galvin, tertawa, dingin-dinginan, dan merasa bebas. Tanpa sadar, air matanya kembali jatuh. Leo yang duduk di seberangnya, langsung menoleh dan memegang pipi adiknya itu. Nah, jangan nangis lagi dong. Bisik Leo pelan. Jempolnya mengusap lembut air mata Galena. Galvin gak suka lihat kamu kayak gini. Dia pengennya kamu bahagia. Galena hanya menunduk, membiarkan air matanya dihapus oleh tangan kakaknya sendiri. Namun tanpa mereka sadari, di pojok kafe yang lain, seseorang secara diam-diam mengangkat ponselnya dan memotret momen itu. Lensa kamera menangkap adegan seolah Leo sedang memegang wajah Galena dengan tatapan terlalu dekat dan intim. Beberapa saat kemudian, Dava kembali. Begitu melihat mata Galena yang sembab, ia tanpa banyak tanya langsung menarik istrinya ke pelukannya. Tangannya mengusap punggung Galena lembut. Jangan nangis lagi ya, aku nggak suka lihatnya. Ucap Dava pelan di telinga Galena. Tak lama, pesanan mereka datang. Aroma kopi dan minuman hangat mengisi udara. Cemilan ringan disajikan di tengah meja. Suasana pun mencair. Mereka mengobrol ringan, membahas hal-hal kecil. Bahkan Leo sempat melempar lelucon yang berhasil membuat Galena tertawa meski masih dengan sisa isak. Tanpa terasa, hujan mulai reda. Langit masih kelabu, tapi tidak lagi menumpahkan tangisnya. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari esok tak akan setenang dan sehangat hari ini. Momen yang tertangkap kamera secara sembunyi-sembunyi itu akan membawa badai yang tak terduga.